Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manhwa Solo Leveling Chapter ke-108 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan membuat pembahasannya. Kalian tentunya masih ingat kalau pada 2 chapter yang lalu Sung Jinwoo memang telah berhasil mengalahkan Ratu Semut di dungeon ranking S di Pulau Jeju, bukan? Dan tentunya kalian juga masih ingat kalau pertempuran melawan monster semut di Pulau Jeju juga disiarkan secara langsung. Oleh sebab itu, aksi Sung Jinwoo di Pulau Jeju sudah dilihat oleh banyak orang, terutama orang-orang dari Korea. Dan pada chapter kali ini, setelah semua hunter ranking S dari Korea telah kembali ke negaranya dan mereka tengah berduka mengenang para hunter yang telah gugur dalam raid Pulau Jeju termasuk hunter ranking S Min Byung-gu, para netizen dengan ramai-ramai ditunjukkan menanggapi aksi yang telah dilakukan oleh hunter Sung Jinwoo ini. Dan memang benar, pertarungan yang dilakukan oleh Sung Jinwoo di Pulau Jeju telah banyak mendapat respon positif dari para netizen. Bahkan beberapa netizen ada yang mengeluh-ngeluhkan kehebatan dari Sung Jinwoo ini. Karena memang Sung Jinwoo sendiri bisa dikatakan telah berhasil menyelesaikan dungeon ranking S sendirian. Tapi yang namanya netizen, meskipun sebaik apa dan sehebat apapun seseorang, pasti ada yang memberikan respon negatif pada orang tersebut. Dan hal itu juga terjadi pada Sung Jinwoo. Karena meskipun dia telah berhasil menyelesaikan raid Pulau Jeju, tetap saja tidak ikut sertanya dia sejak awal menjadi sebuah pertanyaan bagi para netizen. Karena menurut para netizen ini, jika saja Sung Jinwoo mengikuti raid Pulau Jeju sejak awal, maka hunter ranking S Min Byung-gu tidak mungkin tewas. Memang benar, jika saja Sung Jinwoo memutuskan mengikuti raid Pulau Jeju sejak awal, maka besar kemungkinan kalau Min Byung-gu pasti akan selamat. Tapi meski banyak netizen yang mengkritik dan memberikan respon negatif mengenai Sung Jinwoo, hal itu tidak mungkin pernah dianggap oleh Sung Jinwoo sendiri. Karena memang seperti yang kalian tahu kalau Sung Jinwoo adalah orang yang tidak terlalu memperdulikan perkataan orang. Jadi kritikan netizen ini tidak akan berpengaruh sama sekali bagi Sung Jinwoo. Pada chapter kali ini, di tengah-tengah kedukaan mengenang para hunter yang telah gugur di raid Pulau Jeju, hunter ranking S Baek Yeon-ho yang berpapasan dengan Sung Jinwoo, dia sekali lagi mengucapkan rasa terima kasihnya. Karena menurut Baek Yeon-ho, hunter Sung Jinwoo lah satu-satunya orang yang telah mengakhiri tragedi pilu yang terjadi di Pulau Jeju. Karena memang sudah 4 kali raid dikirim ke Pulau Jeju dan berakhir dengan sebuah kegagalan. Dan setelah raid kelima, barulah dungeon ranking S di Pulau Jeju dapat dikalahkan. Dan yang menyelesaikan raid ini bisa dikatakan adalah Sung Jinwoo sendiri. Dan meskipun dalam keadaan yang sedang berduka, pada chapter kali ini juga ada sebuah kejadian yang lucu. Dan kejadian lucunya adalah ditunjukkannya ekspresi malu-malu Cha Hae-in saat bertatap muka dengan Sung Jinwoo. Dan Sung Jinwoo sendiri tidak tahu kenapa Cha Hae-in bersikap seperti itu. Tapi menariknya, ternyata yang ikut berpartisipasi dalam raid Pulau Jeju ini bukan hanya para hunter ranking S saja. Karena pada chapter kali ini dijelaskan kalau ternyata ada sebanyak 4.801 hunter yang ikut berpartisipasi dalam raid ranking S ini. Dan jumlah hunter yang tewas dalam raid ini sebanyak 96 orang. Oleh sebab itulah tidak heran kalau Sung Jinwoo meskipun dia sudah berhasil menyelesaikan raid ranking S ini, dia tetap mendapat kritikan. Karena memang jumlah hunter yang gugur lumayan banyak. Jujur saja, pada awalnya saya mengira kalau hunter yang dikirim untuk menyelesaikan raid di Pulau Jeju hanya hunter ranking S dari Korea dan Jepang saja. Karena memang para hunter yang diperlihatkan berada di Pulau Jeju cuma para hunter ranking S ini saja. Tapi ternyata hal itu salah. Dan mungkin jumlah hunter yang sebanyak 4.801 yang ikut berpartisipasi dalam raid ranking S sebagian besarnya memang cuma menjadi pasukan pendukung dan mereka tidak mendekati pintu dungeon ranking S Pulau Jeju ini. Makanya tidak ada hunter yang diperlihatkan selain para hunter ranking S saja. Sung Jinwoo setelah dia mendapat kemampuan seperti seorang player game dan menjadi hunter ranking S memang telah memutuskan kalau dirinya tidak akan pernah bergabung dengan guild manapun. Karena dia memang lebih memilih untuk mendirikan guild sendiri.
Dan untuk sekarang, yang pasti nantinya akan menjadi anggota guild yang akan didirikan oleh Sung Jinwoo adalah seorang hunter ranking D yang bernama Yo Jinho. Dan mengejutkannya, pada chapter kali ini saat Sung Jinwoo mengatakan keinginannya itu dan sekaligus meminta izin kepada Go Gun-hye yang merupakan seorang ketua dari Asosiasi Hunter Korea, Go Gun-hye malah mengatakan kalau Hunter Ranking S ingin mendirikan sebuah guild, maka Hunter Ranking S itu tidak perlu meminta izin pada guild master lainnya. Karena yang perlu Sung Jinwoo lakukan hanya memberikan panggilan pada asosiasi saja. Tentu saja keputusan Sung Jinwoo yang ingin mendirikan sebuah guild sendiri ini tentunya sangat membuat Go Gun-hye kecewa. Karena memang seperti yang kalian tahu kalau Go Gun-hye menginginkan Sung Jinwoo untuk menggantikannya sebagai pemimpin asosiasi hunter dari Korea. Tapi meski Sung Jinwoo telah memutuskan untuk mendirikan guild sendiri, kemungkinan besar Go Gun-hye tidak akan menyerah begitu saja untuk menjadikan Sung Jinwoo sebagai penggantinya. Apalagi setelah dia melihat sendiri seperti apa hebatnya kekuatan Sung Jinwoo ini. Karena memang bisa dikatakan kalau Sung Jinwoo adalah kandidat yang paling tepat sebagai penggantinya. Karena Sung Jinwoo sekarang adalah hunter terkuat dari Korea. Jika kalian masih ingat, pada chapter yang lalu di Pulau Jeju, para hunter yang bertugas untuk mengumpulkan kristal memang telah bertemu dengan dua monster yang mirip seperti manusia. Dan jika kalian masih ingat juga, salah satu monster yang mirip seperti manusia itu telah melakukan sesuatu yang membuat para hunter itu tidak sadarkan diri. Dan setelah melakukan itu, dua monster itu menghilang dengan cara seperti melewati portal dimensi yang menuju ke dunia lain. Dan menariknya, pada chapter kali ini, Go Gun-hye yang tengah berbincang dengan Sung Jinwoo malah menanyakan kepada Sung Jinwoo apakah dia telah memasang semacam pelindung di Pulau Jeju. Dan alasan kenapa Go Gun-hye menanyakan hal itu adalah dia khawatir kalau Sung Jinwoo lupa memberitahukan kalau dirinya ternyata telah memasang sebuah pelindung. Karena para hunter yang pingsan di Pulau Jeju itu ternyata setelah mereka sadar, mereka semua tidak mengingat apapun yang terjadi sebelum mereka pingsan. Memang benar bagi para pembaca, tentunya kalian sudah tahu kenapa para hunter yang bertugas mengumpulkan kristal ini menjadi pingsan. Tapi kejadian di mana para hunter ini melupakan apa yang terjadi sebelum mereka pingsan membuat informasi mengenai monster yang telah membuat mereka pingsan jadi tidak diketahui. Oleh sebab itulah Sung Jinwoo mengira kalau masih ada semut yang tersisa di pulau itu. Meskipun saya rasa perkiraan Sung Jinwoo ini sangat tidak realistis. Karena kalau menurut saya meskipun masih ada yang tersisa dari monster semut, mereka tidak akan membuat para hunter pingsan. Karena kalau menurut saya para monster semut ini tentunya akan berusaha membunuh para hunter ini. Tapi yang jelas dengan terungkapnya fakta kalau para hunter yang dibuat pingsan oleh monster ini melupakan apa yang terjadi sebelum mereka pingsan membuat kita tidak bisa mendapat informasi apapun mengenai kedua monster yang mirip seperti manusia ini. Sung Jinwoo setelah dia berhasil selamat dari insiden yang sangat mengerikan di dalam dungeon memang telah mendapat kekuatan baru yang membuatnya menjadi seperti player game. Dan meskipun kita sudah tahu banyak mengenai kekuatan yang dimiliki oleh Sung Jinwoo, tapi sampai sekarang kita masih belum diberitahu dengan pasti apa nama dari kekuatan baru milik Sung Jinwoo ini. Dan akhirnya baru pada chapter kali inilah kita bisa mengetahuinya. Seperti yang kalian tahu kalau aksi Sung Jinwoo di Pulau Jeju telah banyak dilihat orang, termasuk orang-orang dari Biru Hunter Amerika. Oleh sebab itulah sebelumnya orang-orang dari Biru Hunter Amerika ini ingin mendapatkan Sung Jinwoo. Dan akhirnya pada chapter kali ini mereka mulai bergerak. Dan menariknya orang yang dikirim oleh Biru Hunter Amerika ini mengatakan mengenai Awakener yang bisa meningkatkan kemampuannya dari Awakener lain yang bernama Upgrader. Dan tentu saja kemampuan yang dikatakan oleh Adam orang dari Biru Hunter Amerika ini sangat identik dengan kekuatan yang dimiliki oleh Sung Jinwoo. Oleh sebab itulah setelah mendengar hal ini, Sung Jinwoo yang awalnya menolak untuk ikut dengan Adam memutuskan untuk ikut. Memang benar kekuatan yang dikatakan oleh Adam ini identik dengan kekuatan baru yang dimiliki oleh Sung Jinwoo. Tapi ada kemungkinan kalau kekuatan Sung Jinwoo ini saya rasa lebih hebat lagi dari Upgrader. Karena memang kekuatan baru Sung Jinwoo tidak hanya bisa meningkatkan satu kemampuan saja, melainkan dia bisa terus meningkatkan kekuatannya selama level yang dia miliki naik.
Ya, tapi karena hal itu cuma pendapat dari saya pribadi, jadi belum tentu juga hal itu benar. Dan untuk mengetahui hal itu benar apa tidak, kita cuma bisa menunggu kelanjutan manhwa Solo Leveling pada chapter-chapter selanjutnya. Pada chapter kali ini, setelah Sung Jinwoo ikut dengan Adam, dia memang langsung bertemu dengan Michael yang merupakan wakil direktur dari Biro Hunter Amerika. Dan setelah Sung Jinwoo bertemu dengan Michael, Sung Jinwoo langsung ditawari untuk menjadi warga Amerika dengan disodori berkas mengenai surat imigrasi. Tapi tentunya Sung Jinwoo tidak menjawab pertanyaan Michael itu, karena memang tujuannya kenapa ikut dengan Adam adalah untuk mengetahui mengenai kekuatan upgrader. Dan disinilah kejadian menarik terjadi, karena setelah Sung Jinwoo menanyakan hal itu kepada Michael, Michael langsung memanggil seorang wanita yang bernama Selner. Dan mengejutkannya, wanita yang bernama Selner ini dikatakan kalau dia memiliki kekuatan upgrader. Memang benar, untuk sekarang kita masih belum bisa melihat seperti apa wanita yang bernama Selner ini. Dan kita juga belum tahu pasti apakah wanita yang bernama Selner ini benar-benar memiliki kekuatan upgrader apa tidak. Tapi yang jelas, jika wanita yang bernama Selner ini memiliki kekuatan upgrader, maka bisa dikatakan kalau kekuatan yang dimiliki oleh Selner ini mirip dengan kekuatan yang dimiliki oleh Sung Jinwoo. Kira-kira benarkah kekuatan upgrader ini sama dengan kekuatan yang dimiliki oleh Sung Jinwoo? Dan benarkah wanita yang bernama Selner ini memiliki kekuatan upgrader? Ya, untuk sekarang kita memang masih belum tahu. Dan untuk mengetahuinya, kita tunggu saja kelanjutan jalan cerita manhwa Solo Leveling pada chapter-chapter selanjutnya. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang dapat saya bahas mengenai manhwa Solo Leveling chapter ke-108 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.